Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin. Ini untuk meredakan kegalauan Rasulullah Muhammad SAW ya. Ketika Rasulullah dihina-hina, diejek-ejek, direndahkan, dilecehkan. Lalu Allah menyampaikan, serius loh Muhammad, Rasul-Rasul sebelum kamu itu ya dihina, diejek, diremehkan. Semua walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Memang ya sudah itu. Ya. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Baru kemudian turun siksa kepada orang-orang yang mencemoohkan itu. Ya. Pada rasul-rasul yang mereka selalu berolok-olokkan. Tapi itu semua ya didasari dengan olok-olok mereka. Artinya apa yang kamu alami ini sebenarnya bukan hal baru. Sesuatu fenomena yang memang sudah ada sejak dulu gitu. Sudah ada sejak dulu menjadi semacam sunatullah. Hukum alam, setiap kali Rasul diturunkan pasti dihina, dicaci, dibenci, didiskriminasi. Itu udah hampir pasti. Jadi Allah seolah hendak menyatakan kamu jangan kaget, kamu jangan merasa sendiri, jangan merasa seolah-olah ini hanya kamu yang dibegitukan, atau apalagi kemudian merasa kok gini ya, kok gitu, enggak usah. Karena Rasul-Rasul sebelum kamu pasti juga dibegitukan, diperlakukan jelek, jahat. Ya. Jadi di sini sampaikan bahwa baru kemudian ketika mereka berkali-kali meremehkan, menghina, dan seterusnya, lalu ketika sudah diperingatkan tetap saja mereka menghina, tetap meremehkan, dan terhadap ajaran Allah juga mereka tidak mau menerima, maka baru kemudian fahaqa billadzina sakhiru, kemudian baru turun ke mereka siksaan akibat karena minhum makanu bi yastahzi'un, karena mereka mengolok-olok. Mul katakanlah Muhammad mayyakla'ukum billaili wan nahari minar rahman. Katakan siapakah yang menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih. Nah ini kayak semacam kontradiktif ya, anomali ini. Siapa yang bisa menjagamu dari siksa Allah siang dan malam? Dari siksa siapa? Dari siksa yang Maha Pengasih. Loh, ya apa itu maksudnya? Maha Pengasih kok nyiksa? Ini sebenarnya Allah juga sedang menjelaskan ya. Maha Pengasih kok penyiksa? Ini yang dikritik oleh para kaum orientalis barat. Terutama mereka yang tidak percaya Tuhan. Jadi yang tidak percaya Tuhan itu menyatakan gini. Kalau memang Tuhan ada, kenapa kok begitu banyak terjadi peperangan, kezoliman? Kenapa dibiarkan? Kenapa juga banyak penyakit, banyak ini yang juga seolah dibiarkan oleh Tuhan? Kenapa banyak orang menderita kalau memang ada Tuhan? Lah, sama dengan ini, kenapa Tuhan menyiksa kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih? Maka kita harus kembalikan.
kasih sayang Tuhan itu juga mengikuti hukum kausalitas, sebab akibat. Begini, Allah itu maha pengasih. Dan sudah memberitahu, manusia misalnya ya, tentang sakit. Di bumi ini ada makanan ini. Kamu silakan makanan yang ini, tapi jangan makan yang ini. Kan gitu. Misalnya minum-minuman keras. Kamu ada air, ada ini, ada madu, ada silakan dimakan. Tapi jangan minum arak. Lah kan gitu. Itu bentuk kasih sayang Allah memberitahu manusia, aku ini sayang sama kamu. Aku ingin kamu itu sehat. Tak tunjukin caranya sehat. Sudah begitu tak kasih makanan sehat. Kurang apa coba kasih sayangnya Allah. Lalu kemudian manusia bukannya malah bersyukur, tapi justru malah melanggar. Minuman yang tadi tidak boleh diminum, arak dan sebagainya. Akhirnya dia sakit. Loh, ketika sakit kok terus nyalahkan Tuhan nggak pengasih, ya opo. Tadi ya sudah diberitahu, ini aku tuh pengen kamu sehat, wahai manusia. Nah, karena kamu pengen sehat, aku nggak cuma gitu, tak kasih kamu minuman yang sehat, air, madu, air kelapa, dan sebagainya. Itu minuman, nanti kamu sehat. Tapi jangan makan yang ini, kamu nanti sakit. Jangan minum yang ini, nanti rusak badanmu. Masih. Begitu dia sudah tidak suka air putih, tidak suka teh, tidak suka kopi, tidak suka ini, ganti kemudian bir atau minuman keras, lalu kemudian ususnya bermasalah, terus sakit. Loh, katanya Tuhan pengasih, kok dikasih sakit? Loh, kamu itu sudah kurang apa dikasih segala macam. Jadi sakitnya dia adalah karena itu tadi. Karena bima kasabat IT. Karena tangan mereka sendiri sebenarnya. Sama orang yang disiksa juga begitu. Sudah dibilang itu jalan forbidden. Jangan. Lewat sini. Manjang capek. Loh, tidak apa-apa memang itu jalan untuk menghindari dosa dan fitnah. Nah, tapi manusia kemudian tidak gitu. Ngambil jalan sendiri. Ya akhirnya berantem. Ya kan, misalnya minuman keras. Akhirnya kemudian tawuran. Akhirnya kemudian apa? Pukul-pukulan, saling menyakiti. Begitu terjadi mereka berantem, tawuran, saling menyakiti, saling perang. Kemudian nyalahkan Tuhan lagi. Oh, kalau memang Tuhan ada, kenapa perang dibiarkan? Ya Allah. Tadi sudah dibilangin kamu itu rukun, kamu ini. Tapi malah milih perang. Jadi, maka Allah itu maha pengasih. Cuma manusia sendiri yang kemudian mencari jalan menuju siksa. Nah, ini yang harus dipahami betapa maha rahman rahimnya Allah. Sudah pun begitu loh. Ketika banyak orang melanggar menyembah selain Allah, Allah itu ngutus masyarakat dengan kasih sayangnya. Diutuslah para nabi, para rasul untuk menyadarkan umat, untuk membawa cahaya dari kedzaliman itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh manusia, sehingga mereka cenderung yastahziun. Mereka cenderung meremehkan, mengolok-olok. Jadi sambian-sambian yang kadang nanti dicemooh, diolok-olok, karena menegakkan kebenaran, jangan minder ya, jangan mundur. Balhum ang dzikri rabbihim mu'ridun, bahkan mereka terhadap peringatan Tuhan mereka itu berpaling. Enggak mau. Dengar peringatan itu enggak enak. Kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan seperti ada kilatan cahaya ketika ada peringatan itu. Tergantung orang yang memang hatinya enggak ini ya malah sembunyi di dalam kamar, takut kesamber. Tapi bagi yang melihat percikan itu adalah sebagai karunia. Nah, sehingga selalu ada dua sudut pandang itu. Terhadap peringatan Allah ada yang berpaling, tapi ada terhadap peringatan Allah malah mendekat, malah mengharap ridho dan hidayah.
Am lahum alihatum tamna'uhum min dunina, ataukah mereka mempunyai Tuhan yang dapat memelihara mereka yang selain kami, gitu ya. Apakah punya Tuhan seperti itu? La yastati'una nasra anfusihim walahum minna yashabun. Tapi mereka tidak akan sanggup. Kenapa? Lawang mereka nolong diri mereka sendiri dari azab kami aja tidak bisa. Mau nolong kalau kegayaan, tidak bisa. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umuru. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari. Masih ingat catatannya? Yuk, dibongkar-bongkar lagi bahwa orang kadang dipanjangkan umurnya itu belum tentu karena berkah, tentu karena rahmat. Ada orang yang dipanjangkan umurnya itu justru untuk siksa. Masih ingat surat apa ayat berapa? Sudah pernah saya sampaikan di sini. Nah ini juga sama. Jadi amlahum alihatun tamlahum. Kemudian bal matta'na haula'i wa aba'ahum, sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Jadi orang yang dikasih rezekinya banyak, ya hartanya banyak, kedudukannya tinggi di mata masyarakat, itu kan ukuran-ukuran sukses dan nikmat. Tapi ternyata di mata Allah yang sukses dan benar-benar diridhoi itu bukan hanya itu. Kenapa? Karena justru orang yang sekarang diberikan ketampanan, kerupamaan dan sebagainya, kata Allah, itu adalah bal matta'na haula'i wa aba'uhum hatta tala 'alaihimul umur. Dan memang kami sengaja untuk memberikan jeda waktu panjang. Dan itu adalah kenikmatan dari kami. Afala yarawna anna na'til ardo nang usuha min atrafiha. Dan mereka pasti tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang di bawah kuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Afahumul ghalibun, apakah mereka yang menang? Jadi ini menjadi satu clue buat kita bahwa kemenangan itu hanya bisa dicapai dengan pengorbanan. Banyak macam-macam jenis pengorbanan yang menurut saya harus kita jaga supaya kita memiliki kesempatan untuk lebih baik di mata Allah, bahwa citra yang terbaik itu adalah citra di hadapan Allah. Nah, kalau di hadapan HP bisa pakai filter. Ini kan? Sama filternya para pemuka agama yang ya begitu, di atas tampak rukun dalam meja-meja diskusi, tapi kadang di bawah ini yang masih gontok-gontokan dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita supaya tidak menuhankan tamna'uhum dari kenikmatan yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita itu. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ayat 44 nih Gus. Banyak sekali mungkin kita mengamati di kehidupan masyarakat dan kehidupan dimanapun ini manusia berada. Acap kali orang-orang yang banyak berbuat dolim itu umurnya kok lebih panjang dibandingkan orang-orang yang berbuat banyak kebaikan dan kebajikan. Apakah memang Allah itu memberikan kesempatan mereka dengan diberikan panjang umur itu adalah dikasih kesempatan waktu untuk bertobat atau memang sengaja untuk dipanjangkan siksanya di dunia itu Gus. Terima kasih mohon penjelasannya.
Jadi saya tadi kurang jelas ya. Jadi kalau ujian antara ujian dan barokah, antara ujian dan ridho, itu kita kembali ke pemahaman kemarin ya, bahwa ujian itu pun ada dua, ujian kenikmatan dan ujian ketidaknikmatan. Demikian pula musibah. Musibah misalnya, musibah ada yang dalam bentuk bencana, hancur-hancuran gitu. Tapi ada musibah yang juga dalam bentuk kayak gini nih. Orang dipanjangkan umurnya, gitu kan. Terus diberi banyak harta. Ternyata buat Allah, di mata Allah itu musibah. Dulu ketika masih belum punya banyak harta, santai, meskipun ya cukup untuk anak istri meskipun sederhana, masih bisa nyapa tetangga. Tapi begitu dikasih banyak kerjaan, banyak ini, wajahnya beda sudah, enggak bisa nyapa tetangga. Kayak cengeng gitu lehernya. Nah itu kan musibah sebenarnya. Tapi ya manusia enggak sadar. Jadi demikian pula ujian. Ujian itu juga ada dua. Ujian ketidaknikmatan, baik keguguran dalam berbisnis, artinya gagal. Itu kan dibagi banyak orang ujian. Oke, seberapa sabar lalu bisa bangkit lagi. Tetapi bahkan ketika dikasih sukses, itu juga ujian. Ujiannya adalah seberapa bersyukur dan seberapa berderma. Maka semuanya itu menjadi kembali kepada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menciptakan hidup dan mati. Lah berarti kan seluruh instrumen hidup dan mati itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi panjang umur itu tidak selalu baik. Ada yang itu memang ini disebut sini sebagai fatala hatta tala alaihimul umuru. Sampai mereka ini panjang usianya. Memang kami beri kenikmatan hidup mereka. Dikasih. Tapi itu tidak selalu bicara tentang ridho. Karena dalam surat Ali Imran ayat 178 itu yang sampaikan bahwa orang dipanjangkan umurnya itu belum tentu karena ridho. Bisa jadi itu adalah karena cobaan bahkan siksa. Gitu. Makanya kita harus hati-hati betul di dalam melihat fenomena di sekitar kita. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 178 itu saya akan sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir. Jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sungguhnya kami memberi tangguh pada mereka hanyalah supaya berlama-lama dosa mereka. Gitu ya. Oke. Ada lagi, silakan. Dan Afwan Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafir di sini kan yang dimaksud kan hanya bukan kafir secara akidah ya Gus, tetapi kafir orang Islam yang kafir atau ingkar akan apa nikmat yang telah Allah berikan ya Gus. Ya memang kontekstual Bu Rahma. Jadi kalau bisa bermakna dua-duanya, artinya orang kafir yang memang tidak percaya Allah, tidak percaya Rasul, artinya seluruh rukun iman itu diingkari, ya memang dia kafir. Dan bisa juga dia memakai itu. Tapi kafir yang kedua adalah kafir bi ba'dil kitab. Jadi ini bisa jadi orang Islam juga. Di mana meskipun dia lahirnya Islam, tetapi dia tidak imani beberapa sendi Islam. Ada banyak sekarang aliran seperti itu. Orang-orang kayak gini yang dimaksud
diberi kelonggaran waktu itu ada dua sebenarnya. Satu ya mungkin Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat dan balik. Kan gitu. Yang kedua ya memang justru memanjangkan umur untuk lebih banyak alasan untuk menyiksa. Sehingga dua-duanya itu bisa bermakna itu untuk melatih kewaspadaan kita. Siap, Oke. Gus. Ada lagi? Jadi dengan kata lain itu double siksa ya Gus, Kak. Double siksa di dunia maupun double siksa di dunia maupun di akhiratnya nanti ya Gus. Ya. Oh, ada lagi yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Silakan, topik yang berbeda juga tidak apa-apa. Silakan Pak Saifi. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, topiknya tentang umrah Gus. Jadi di kampung kita ini sekarang ini sedang marak lah istilahnya kan perjalanan umrah itu. Jadi perjalanan umrah itu keberangkatannya itu sudah di apa namanya ini di ya mengadakan pesta-pesta, kemudian ya dia sampaikan dengan orang-orang sekitar. Nah, lalu kita pernah ditanya juga, kenapa kamu orang Puncak nggak mau umrah? Belum ada duitnya, belum ada uangnya. Masa begini-begini, pokoknya ya kita dianggap nggak penting lah umrah itu umpama kan. Jadi gimana menurut Gus itu orang-orang seperti yang Pak Soebi tanyakan itu gimana orang-orang yang anggap umroh gak penting atau gimana orang-orang yang keranjingan umroh? ya keranjingan lah Gus kira-kira seperti itu. Jadi gini ya, umroh itu jelas ibadah ya. Jelas ibadah dan memang jelas sunnah. Artinya ibadah sunnah yang memang dapat pahala memang ada. Aturannya ada, dalilnya ada, dan contoh yang diberikan juga ada. Monggo aja umroh. Cuma yang disoroti Pak saya tadi adalah berangkat sudah apa yang mengeluarkan uang dengan ini itu, nanti pulang juga mengeluarkan ini itu dan lain sebagainya. Bahkan kadang biaya-biaya kendil-kendil kita kayak gitu lebih besar daripada biaya umroh. Sekarang bayangkan saja, berangkat umroh ngundang 2 RT 4 RT, minta didoakan. Dulu saya tahu betul ya, orang bahkan berangkat haji pun ya sekedar minta pamit sama tetangga kanan kiri, minta didoakan, nggak ada itu acara seremoni gede-gede gitu, nggak ada. Ya, karena ini khawatirnya memberatkan bagi orang yang mau ibadah umroh maupun haji. Ini sekarang sudah kayak menjadi kewajiban, tradisi. Meminta doa ya wajib lah. Meminta maaf untuk segala salah sebelum berangkat ya wajib. Bukan hanya sunnah justru. Lalu bersedekah ya monggo silakan, sedekah makanan dan sebagainya. Tetapi jangan memaksakan diri, itu yang pertama. Yang kedua juga jangan dijadikan itu seolah-olah syariat. Sehingga kalau mau berangkat umroh atau haji lalu tidak mengumpulkan tetangga kanan kiri, itu keliru. Lama-lama nanti dianggap begitu itu. Padahal kewajibannya adalah memang ya minta doa, minta maaf dan sebagainya. Jadi kalau ada tetangga atau teman sampean mau berangkat umroh atau berangkat haji, lalu satu tidak pakai acara-acara di rumah karena mungkin terbatas kemampuannya. Yang kedua, lalu tidak membawakan sampean oleh-oleh. Biarin, jangan nggak dapat aku, dikasih tisu 1 lembar keh.
Nggak usah, kok Arab-Arab itu kenapa? Nah, Arab-Arabnya orang ini loh yang bikin orang yang berangkat haji itu terus kemudian kepikiran terus. Di sana ketika tawaf ya saat durunge tawaf ngelirik ambek barang-barang. Apalagi pedagang-pedagang di Arab sana itu sekarang pinter-pinter bahasa Jawa, bahasa lah aku loh wong Wonogiri gitu bilang kemarin itu. Padahal dia orang Yaman sana. Iya. Nah, bisa ayo sekian real sama. Sama tiang pundi, Pak. Loh, lah kula niki tiang Ndelopo. Jadi selalu akhirnya apa? Orang yang berangkat tawaf, berangkat iktikaf, berangkat saya itu kira-kira kalau tadi ada barang yang bagus dan dijual murah, kepikiran nggak pada saat labbaik Allahumma labbaik? Sangat mungkin. Gitu loh. Nah, itu aja jadi ekspektasi sosial yang kemudian orang datang harus bawa oleh-oleh. Itu akhirnya mengganggu kekhusyuan umroh maupun hajinya. Nah, jangan juga sampean dan saya itu berangkat memaksakan diri, nggak punya uang, ngutang-ngutang hanya untuk berangkat umroh. Nah, ada aturannya itu. Hanya karena status. Nggak ada uang, memaksakan diri untuk ini. Haji pun nggak boleh dipaksakan karena merasa bahwa yang lain sudah, masa aku belum, jangan ya. Jadi ibadah itu harus benar-benar disucikan dari niat-niat dan persoalan-persoalan duniawi. Nanti pulang sudah ribut kopernya cukup apa enggak. Jadi kalau sekedar air zam-zam beli di Ampel banyak. Jadi jangan, kasihan mereka kalau kita tuntut itu. Jadi monggo, kalau memang ada sama-sama sunnah ya umroh itu. Tapi ya itu tadi, kepentingan sampean umroh itu kan kalau sudah hal-hal lain itu sampean laksanakan ya di sini, baik zakat sampean, sedekah sampean, ngaji sampean, tahajud sampean, itu tolonglah disempurnain dulu sebelum ngedek kepingin umroh. Itu sunnah memang, tapi begitu banyak sunnah lain yang harusnya dijangkau dan kita laksanakan tanpa mengeluarkan biaya. Mulai dari sunnah Rasulullah selalu sholat duha, Rasulullah selalu tahajud, Rasulullah selalu berbagi makanan, Rasulullah selalu itu loh, sunnah-sunnah dulu. Jangan seolah-olah kemudian halal itu remeh, lalu sunnah yang paling besar itu sunnah umroh. Nah ini yang kadang, ya karena akhirnya niat-niat rekreatif juga terbawa. Jadi saya menyarankan monggo saja silakan, karena memang itu ada tuntunannya, ada dalilnya, dan juga ada asar yang menceritakan bagaimana umroh itu harus dilaksanakan. Harusnya dicatat caranya itu. Tapi di saat yang sama jangan lupa bahwa sunnah itu tidak hanya umroh, tapi banyak hal-hal lain. Sekarang umroh misalnya harganya berapa? 30 jutaan ya. 35 juta lah misalnya. Nah, zaman sebelum bicara umroh itu sudah sebegitukah sedekah sampean itu? Meskipun ya iya kan. Jadi sama-sama sunnah, sama-sama termasuk bahkan yang wajib sekalipun. Sehingga kenapa itu dalam rukun Islam ditaruh di paling bawah? Ya karena manistata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke arah itu. Sementara mampu itu memiliki banyak dimensi, banyak variabel. Mulai dari mampu secara psikologikal, artinya secara psikis itu benar-benar siap, mampu secara finansial atau secara keuangan, mampu secara sosial juga. Berangkat umroh atau haji berkali-kali misalnya, tetapi ada tetangga atau saudara kerabat yang kaing-kaing nggak bisa berobat yang hanya 500.000, terus kita memilih untuk, nah itu hal-hal yang sifatnya harus didalami. Termasuk mampu itu tidak hanya dari ukuran finansial, tapi juga ukuran sosial dan seterusnya. Jadi begitu Pak Suhaidi.
Silakan, tadi ada Mbak Dia mau ngomong? Atau yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat. Di masa pancaroba semacam ini harus ready ya. Pikiran kita, fisik kita, psikis kita, dan yang paling utama juga adalah kedekatan kita kepada Allah. Ayo banyak bersyukur, ayo banyak memanjatkan doa agar kita dekatkan kepada Allah. Karena bumi makin rusak, terutama kelakuan manusianya. Jadi kita harus benar-benar mendekat kepada Allah. Saya itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i. Allahumma ihdina min hadhihi al-'afiyah. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma dafa'na al-bala wal waba'a wa hasbuna. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Anta ma'al fasiqin fasiqin anta ma'al fasiqin fasiqin. Rabbi ya'udzu min al-jahdi syaitan. Amin. Allahumma aghfir lana sabra wa sabbit lana al-qawla. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Wa atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an.